lanjut ke overview terkait dengan ISO 9001-nya yang menjadi topik pembahasan kita pada di forum kali ini. Oke, langsung masuk ke ISO 9001-nya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan istilah ini. Jadi ISO 9001 sudah cukup lama di dunia ini. Jadi dari awal ada itu sampai dengan sekarang terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Yang kalau Irwan lihat dari sejarahnya, ISO 9001 ini ya menurut sejarahnya merupakan terusan dari suatu kebutuhan terkait dengan standarisasi lah. Dan pada saatnya ada satu perkumpulan lembaga di mana akhirnya mereka membuat suatu aturan yang bisa diakui secara internasional. Nah, salah satunya mengenai ISO 9001 terkait dengan sistem manajemen mutu. Jadi ini diterbitkan oleh badan internasional organisasi untuk standarisasi. Jadi nama lembaganya ISO. Ini kantor pusatnya di negara Swiss, di mana banyak standar yang mereka tetapkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang memang yang ada dari perkembangan zaman. Nah, sedangkan standar ISO 9001 ini fokus kepada apa? Standar 9001 lebih kepada sistem manajemen mutu, di mana penerapannya dimaksudkan untuk meningkatkan, ya, jadi meningkatkan mutu produk dan jasa. Jadi ya tentunya dalam kita berproses yang selalu kita perhatikan adalah bagaimana memastikan mutu proses ataupun mutu produk itu dapat meningkatkan kinerja organisasi. Tapi yang menjadi tujuan utamanya terkait dengan ISO 9001 ataupun standar sistem manajemen lainnya adalah peningkatan ini kita lakukan secara berkesinambungan. Jadi dengan kita menerapkan ISO 9001 nanti, selain kita terus-menerus meningkatkan mutu produk dan jasa dan meningkatkan kinerja organisasi, ya kita dapat memuaskan customer-customernya kita dan selalu meningkatkan mutu-mutu baik dari proses pelaksanaan di organisasinya sendiri ataupun output yang nanti disampaikan kepada atau diberikan kepada customer-customer. Jadi ISO 9001 jadi merupakan salah istilah ya, kalau historinya ini merupakan nama untuk standar sistem manajemen mutu yang memang dibuat oleh ISO. Jadi kalau menurut sejarahnya istilah ISO sendiri itu katanya sih berdasar bahasa Yunani ya kalau nggak salah Irwan dengar. Jadi memuatkan istilahnya adalah standar atau sama. Jadi standar atau 9001 jadi kita harapkan kesesuaian dari klausul-klausul yang nanti dipersyaratkan oleh ISO 9001. Nah, ini perkembangannya yang tadi Irwan sampaikan di awal, bahwa ISO 9001 khususnya, dari pertama kali ditetapkan oleh lembaga ISO, itu sudah 5 kali perubahan. Di mana yang versi pertama itu dibuat tahun 87. Jadi dari tahun 87 sampai dengan yang terakhir direvisi itu di tahun 2015. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, sorry. Jadi dari apa saja sih perubahannya? Ya tentunya mengikuti perkembangan zaman dari 87 sampai dengan 2015. Banyak ya mungkin misalkan contohnya 87
Yang diminta oleh standar ISO pada saat itu adalah bagaimana kita memastikan apa yang kita tuliskan itu kita kerjakan. Jadi sebatas konsistensi. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu banyak perubahan-perubahan yang harus diikuti agar bisa sesuai kebutuhan zaman pada saat itu. Dilakukanlah perubahan di 94, kemudian di tahun 2000, kemudian di tahun 2008, sampai dengan yang versi terakhir saat ini di versi yang kelima tahun 2015. Bagaimana dengan standar yang lain selain ISO 9001? Pada mereka akhirnya masing-masing standar juga harus mengikuti perubahan-perubahan tadi. Walaupun memang mungkin secara secara tahun perubahannya tidak sama seperti ISO 9001. Nah, di ISO 9001 versi 2015 yang menjadi sangat signifikan perubahannya adalah terkait dengan bagaimana kita menanamkan cara berpikir untuk mengendalikan resiko. Jadi apa yang kita tetapkan di dalam apa yang kita lakukan sesuai dengan persyaratan klausul, kita ditanamkan untuk selalu mengidentifikasi resiko agar hal-hal yang berpotensi menghambat kinerja itu sudah kita diidentifikasi di awal, dan potensi-potensi itu bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Dan juga yang menjadi signifikan dari versi-versi sebelumnya adalah keterlibatan semua pihak. Tidak hanya misalkan sistem ini dikendalikan oleh beberapa pihak, tapi semua pihak di dalam organisasi ataupun perusahaan harus terlibat aktif untuk mendukung implementasi persyaratan-persyaratan ISO 9001 dan bersama-sama mencari perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk selalu meningkatkan implementasi masing-masing bisnis proses. Jadi begitu ya Bapak Ibu, secara perubahan ISO ini sudah dilakukan 5 kali revisi, di mana versi terakhir itu di revisi tahun 2015. Nah, kita belum tahu kapan kira-kira versi ini akan dilakukan perubahan kembali. Tapi kalau melihat rentang waktunya biasanya sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Tapi ya kalau memang seperti itu rentang waktunya, ya kemungkinan nanti tahun 2022 ataupun 2023 lembaga ISO kemungkinan akan merevisi atau menerbitkan versi terbarunya. Ya tentunya revisi-revisi ini harus dilakukan mendapatkan masukan ya dari seluruh pelaku ataupun lembaga sertifikasi. Dalam hal pelaku ini adalah yang menerapkan. Jadi ya biasanya sih perubahan kalau misalkan kemarin dari 2008 ke 2015 memang yang menjadikan masukan itu banyak dari perusahaan atau organisasi yang memberikan masukannya dari implementasi ini kepada lembaga sertifikasi. Kemudian lembaga sertifikasi meneruskan kepada lembaga ISO atau akreditasi untuk ya diidentifikasi apakah akhirnya ya perubahan diperlukan. Karena misalkan contoh yang di 2008 yang sangat terlihat tidak adanya keharusan sistem ini diketahui ataupun dipastikan pengendaliannya oleh top management. Karena pada versi yang 2008 persyaratan ISO yang versi 2008 hanya mempersyaratkan harusnya adanya manajemen representatif. Nah, akhirnya di versi 2015 klausul tersebut disesuaikan dan ditekankan kepada top manajemen. Jadi artinya top manajemen harus terlibat aktif untuk mengendalikan sistem manajemennya. Jadi Bapak Ibu sekilas itu tentang ISO ataupun evolusi dari standar ISO 9001. Kemudian cakupannya sendiri tentang ISO 9001 itu berdasarkan metodologi PDCA ataupun pendekatan berdasarkan proses, ya.
Jadi apa yang harus dilakukan ya kita harus bisa mendokumentasikan proses-proses yang ada sesuai yang kita tinjau dari struktur tanggung jawabnya serta mekanisme yang diperlukan untuk mencapai sistem manajemen yang efektif dalam sebuah organisasi. Jadi tahap per tahap di setiap bisnis proses kita harus lakukan identifikasi, kita tentukan bagaimana proses itu dilakukan, kemudian siapa-siapa saja pihak yang terlibat, dan kita tetapkan suatu dokumentasi prosedur ataupun aturan main yang kita sepakati bersama di dalam organisasi untuk bisa memastikan ya pencapaian proses yang efektif dalam artian dilakukannya pengawasan secara berkala, kemudian dievaluasi, kemudian ditingkatkan. Jadi akhirnya dengan standar-standar aturan main yang kita tetapkan, kita bisa mengidentifikasi setiap masalah yang berpotensi timbul dan kita tetapkan satu pengendalian yang efektif dan mencapai kinerja yang baik dan peningkatan yang terus-menerus.